Definisi dan karakteristik negosiasi. Negosiasi merupakan proses pengambilan keputusan bersama dengan kepentingan berbeda. Menurut Freud 1981, negosiasi adalah bentuk pengambilan keputusan di mana kedua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan perdebatan mereka. Karakteristiknya yaitu meliputi ada dua pihak, lalu ada konflik kepentingan bersama, sukarela, harapan kompromi atau kesepakatan, komunikasi, serta pertukaran atau konsesi. Apa sih alasan terjadinya negosiasi? Nah, yang pasti, negosiasi itu terjadi karena perbedaan kepentingan antar pihak. Tapi pihak-pihak tersebut tetap saling membutuhkan. Nah, pada slide ini menyoroti 3 alasan utama yang menjadi alasan terjadinya negosiasi. Yang pertama, menyetujui cara membagi sumber daya terbatas. Nah, sumber daya seperti uang, waktu, tenaga kerja, jabatan, atau fasilitas jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan masing-masing pihak berbeda. Nah, negosiasi diperlukan agar pembagian dilakukan secara adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua adalah menciptakan sesuatu yang baru. Nah, negosiasi itu tidak selalu soal membagi kue yang sudah ada, tapi kita bisa menciptakan nilai baru yang sebelumnya belum ada. Melalui pertukaran ide dan kepentingan, para pihak dapat menghasilkan kesepakatan baru yang saling menguntungkan. Yang ketiga, kita dapat menyelesaikan masalah atau perselisihan. Nah, dengan negosiasi menjadi sarana penyelesaian konflik secara damai tanpa paksaan hukum atau kekerasan, pihak-pihak yang berselisih berusaha mencari solusi yang bisa diterima bersama, meskipun nanti hasil akhirnya tidak akan selalu memuaskan bagi salah satu pihak. Lalu ada independensi dan mutual adjustment. Apa itu? Bagian ini menjelaskan dinamika hubungan antara pihak dalam proses negosiasi. Independensi atau saling ketergantungan. Nah, setiap pihak itu memiliki kepentingan, tujuan, atau posisi masing-masing. Nah, mereka tidak bisa mencapai sesuatu yang optimal tanpa pihak lain. Jadi, inilah yang disebut saling ketergantungan. Maknanya, tidak ada pihak yang sepenuhnya berkuasa. Setiap pihak membutuhkan persetujuan pihak lain, dan hasil negosiasi bergantung pada kerjasama yang akan terjadi. Nah, ciri-ciri mutual adjustment sendiri itu adanya tawar-menawar, posisi awal bisa berubah, dan keputusan dibuat secara bertahap. Selanjutnya itu ada menciptakan nilai dan mengklaim nilai. Pertama, menciptakan nilai atau creating value, yaitu memperbesar peluang agar semua puas, berfokus untuk mencari keuntungan bersama. Nah, sifatnya itu kolaboratif, bekerja sama. Contoh, dua perusahaan bekerja sama menambah fitur layanan agar sama-sama untung, seperti Grab dan GoFood. Mereka sama-sama bekerja sama untuk menambahkan nilai mereka atau menggabungkan nilai mereka. Selanjutnya ada mengklaim nilai atau claiming value, yaitu mendapatkan keuntungan maksimal untuk diri sendiri. Sifatnya kompetitif, saling tarik-menarik antara penjual dan pembeli. Contoh, tawar-menawar untuk kesepakatan harga rumah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konflik dalam negosiasi. Jadi, apa itu konflik? Konflik itu merupakan perbedaan kepentingan yang menimbulkan ketegangan, di mana konflik sendiri ini memiliki 4 tingkatan, yaitu adalah intrapersonal, interpersonal, intrakelompok, dan juga antar kelompok. Di mana dampak konflik ini ada 2 dampak. Yang pertama itu ada positif dan juga ada negatif. Di mana untuk positif sendiri itu kita bisa menciptakan inovasi baru ataupun solusi baru. Sedangkan kalau dampak negatifnya itu dapat merusak hubungan dan juga menurunkan kinerja kerja. Nah, terus bagaimana strategi dalam manajemen konflik? Nah, strateginya itu ada 5. Yang pertama itu ada menghindar, yang kedua ada menyesuaikan, yang ketiga itu ada kompetisi, yang keempat itu ada kompromi, dan yang terakhir adalah kolaborasi.